Perkenalkan, nama saya Nita Suciramawati, NIM B100180265. Manajemen C. Di sini saya akan membacakan hasil review jurnal dengan judul Organizational Context and Human Resource Management Strategy, a Structural Equation Analysis of Hong Kong Firms. Yang pertama yaitu adalah latar belakang. Praktik terbaik seringkali merepresentasikan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia di dalam perusahaannya untuk membangun sumber keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Praktik yang ditunjukkan untuk pengembangan modal manusia dapat mencakup pasar tenaga kerja internasional, pelatihan komprehensif, penggunaan pengembangan penilaian kinerja dan sistem penghargaan yang adil, studi yang memeriksa strategi sumber daya manusia khas atau rata-rata organisasi mungkin juga mengandung kesalahan spesifikasi karena tidak semua jenis karyawan dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif. Perusahaan dapat melakukan investasi besar dalam mengembangkan dan mempertahankan beberapa staf sebagai sumber keunggulan kompetitif, sambil memberikan sedikit perhatian kepada banyak karyawan lain yang melakukan aktivitas yang lebih mudah diduplikasi oleh pesaing. Selanjutnya yaitu ada responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dikumpulkan sebagai bagian dari satu kuesioner. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dari sampel perusahaan Hong Kong yang dipilih secara acak pada tahun 1995 menggunakan informasi dari Departemen Statistik Hong Kong untuk memperkirakan persentase perusahaan dalam masing-masing dari 5 kategori industri utama. Selanjutnya itu ada metode pengumpulan data. Penelitian ini menghubungkan setiap perusahaan yang dipilih melalui telepon. Setelah menerima persetujuan untuk berpartisipasi, peneliti akan mengirimkan kuesioner ke manajemen sumber daya manusia dengan peringkat tertinggi di organisasi. Perusahaan-perusahaan yang menolak untuk berpartisipasi dalam kontak telepon diganti dengan perusahaan lain yang dipilih secara acak dari kategori industri yang sama. Semua item dikumpulkan dalam satu bagian kuesioner di mana responden diminta untuk menggambarkan sejauh mana sejumlah masalah mempersulit perusahaan untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya ada hasil riset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kontekstual memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung pada strategi SDM organisasi. Efek tidak langsung terjadi melalui keterlibatan manajemen puncak dari fungsi SDM dalam suatu organisasi. Hanya ada satu korelasi yang signifikan antara 3 variabel strategi SDM, yaitu menggambarkan 3 dimensi yang relatif independen dari strategi pengembangan manajemen sumber daya manusia. Rata-rata perusahaan dalam sampel sedikit menurun ukurannya dari 1993 hingga 1995. Beberapa variabel kontekstual seperti kepemilikan asing dan ukuran perusahaan secara langsung berdampak pada dimensi strategi SDM, pengembangan sumber daya manusia. Perusahaan milik asing dan perusahaan besar yang beroperasi di Hong Kong menekankan pengamanan manajer melalui pengembangan dan promosi internal serta mempertahankan manajer melalui kinerja kompensasi dan penghargaan terkait untuk pelatihan dan pengembangan. Variabel kontekstual lainnya mempengaruhi strategi SDM secara tidak langsung melalui sejauh mana fungsi sumber daya manusia terlibat dalam pengambilan keputusan manajemen puncak. Keterlibatan SDM yang lebih besar dengan keputusan manajemen puncak dapat meningkatkan kesadaran di atas bahwa sumber daya manusia perusahaan dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan sebagai bagian dari satu kuesioner. Studi ini memiliki beberapa kelemahan,
yang dapat dipertimbangkan dan diatasi oleh penelitian lebih lanjut. Pertama yaitu mengandalkan informasi yang dilaporkan oleh satu informan kunci dari setiap organisasi, mengumpulkan informasi yang berupa untuk menciri-cirikan praktik dan persepsi organisasi pada suatu titik waktu. Kuesioner ini tidak menyelidiki seberapa banyak organisasi berubah. Sekian pembacaan review jurnal dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.